Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Mas Joko. Kali ini kita akan ngebahas 3 mindset yang diperlukan bagi pemuda muslim agar dia bisa survive di kehidupan ini dan juga sukses nanti di akhirat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dengan 3 mindset itu, kita mungkin harus mendefine dulu apa itu definisi pemuda. Jadi pemuda di dalam Islam itu adalah orang-orang yang masih di bawah 40 tahun. Jadi buat kalian yang masih berumur di bawah 40 tahun, meskipun kalian sudah cukup merasa tua gitu, tapi kalian sebenarnya masih pemuda karena kalian masih di bawah 40 tahun. Jadi tetap dengerin 3 mindset ini, siapa tahu bermanfaat buat kalian. Jadi mindset yang pertama adalah mindset berpegang teguh pada kebenaran ilmiah. Sebenarnya mindset ini saya dapatkan ketika berada di kampus, ya ini kurang lebih tingkat 3 waktu itu, ketika saya datang di sebuah forum himpunan dan juga unit. Di situ adalah ada pembahasan mengenai masalah di kampus. Nah, salah satu istilah yang waktu itu tercetus adalah istilah berdasarkan kebenaran ilmiah. Nah, dari situlah saya mulai mendengar kosakata baru itu, dan nggak tahu kenapa kosakata itu begitu melekat di pikiran saya. Oke, jadi sebenarnya kebenaran ilmiah itu adalah sesuatu yang bersumber dari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga kredibel. Jadi bukan semata-mata opini semata maupun hanya pendapat dari orang lain, tapi benar-benar ada sumber yang kredibel yang bisa dijadikan referensi. Kenapa hal ini penting? Karena pada zaman informasi saat ini, informasi itu sangat banyak sekali. Bahkan dari device kita, dari gadget kita, sehari-hari kita bisa melihat informasi berseliweran. Tanpa harus bersusah payah keluar kemana-mana, kita udah bisa dapat informasi-informasi. Tapi apakah informasi itu benar? Kita harus cross check lagi dengan mindset kebenaran ilmiah ini. Jadi dengan mindset tadi, kita bisa mengecek apakah ini informasi yang benar dan akurat, ataupun ini adalah informasi yang tidak tepat, bahkan bisa jadi informasi yang hoax. Disitulah pentingnya mindset berdasarkan kebenaran ilmiah. Selain itu, mindset ini juga penting karena dari mindset ini berdasarkan kebenaran ilmiah ini nanti turunannya akan menjadi sebuah mindset critical thinking dan juga open minded. Critical thinking kenapa? Karena ketika kita mendapatkan informasi, kita akan cross check terlebih dahulu apakah informasi ini benar atau informasi yang salah. Disitulah kita menjadi lebih kritis. Kita akan menggali lagi. Ketika ada informasi, kita akan bertanya sumbernya dari mana, kejadiannya mungkin kapan, siapa yang melakukan, dan seterusnya. Kita menjadi lebih kritis sehingga kita bisa yakin bahwa informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang valid. Terus yang kedua, itu turunannya adalah open minded. Open minded maksudnya begini, ketika kita sudah memiliki sebuah pemahaman, sebuah informasi, kemudian ada orang lain yang menyampaikan informasi yang berbeda. Di situ kita bisa cross check sebenarnya informasi yang orang lain bawakan itu benar atau informasi yang kita punya adalah informasi yang benar. Disitulah kita menjadi open mind ketika ternyata informasi yang kita dapatkan itu salah, sementara informasi yang orang lain itu benar. Bukan berarti kita di sini menjadi orang yang pelin-pelan, enggak juga, karena kita berdasarkan kebenaran ilmiah. Ketika orang lain benar dan kita salah, ya udah, kita simpel aja kita mengakui bahwa kita salah dan orang lain tersebut benar, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dia pahami. Kemudian selanjutnya pentingnya mindset ini adalah agar kita tuh tidak terbawa arus atau stigma dan dogma yang ada di masyarakat. Karena banyak juga dogma-dogma stigma di masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Contohnya apa ya? Ya mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin dulu ya orang tua kita dulu lah mungkin pernah bilang lah, mungkin kayak pamali lah, apalah. Itu kan sebenarnya secara logika nggak ada kaitannya ya. Misalkan kita nggak boleh pergi ketika ada burung gagak misalkan gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya, itu kan hanya tatoyur ya itu ya. Tatoyur ya, bahwa gini, stigma itu belum tentu benar meskipun itu mayoritas orang melakukannya. Jadi kita nggak perlu mengikuti mayoritas karena belum tentu ya mayoritas tuh benar. Terus yang selanjutnya yang kita perlu tahu manfaat dari mindset ini adalah kita lebih tabayun, istilahnya kita harus meng-cross check terlebih dahulu informasi yang kita dapat sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Oke, selanjutnya mindset yang kedua adalah mindset spiritual mindset. Spiritual mindset ini adalah mindset di mana kita itu menaruh perhatian besar terhadap ilmu agama di kehidupan kita. Karena ilmu agama ini adalah sebagai guidance kita, sebagai landasan kita untuk berpikir dan juga bertindak. Tanpa adanya ilmu agama, kita ini akan menjadi pribadi yang serampangan ya.
Orang yang terlalu bebas juga nggak bagus. Kita terlalu bebas, apa aja kita lakuin sesuai kemauan kita, karena belum tentu yang kita mau itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi kita harus ikuti syariat-syariat yang sudah ditetapkan, karena kita harus yakin bahwa syariat ini ada, tujuannya adalah, salah satunya adalah hikmahnya adalah menjaga kita agar kita tuh sesuai koridor, sesuai syariat, agar kita juga tidak zalim terhadap diri kita maupun orang lain dengan adanya syariat tersebut. Spiritual mindset ini adalah ibarat kita ada di sebuah lorong yang gelap, nah kemudian ada cahaya-cahaya penerang. Nah cahaya-cahaya penerang ini adalah spiritual mindset kita, ilmu agama yang kita miliki, sehingga kita tuh nggak tersesat, kita nggak berjalan itu tanpa ada tujuan yang jelas, karena kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini nggak cuma selesai di dunia saja. Tidak seperti orang-orang barat yang meyakini bahwa kehidupan di dunia selesai di dunia saja, tapi kita sebagai muslim kita yakin bahwa kehidupan setelah dunia adalah kehidupan akhirat. Jadi kita harus mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat, karena begin with the end-nya seorang muslim adalah di akhirat, bukan di dunia. Yang perlu kita pahami juga bahwa spiritual mindset ini harus kita dapatkan dengan cara belajar dengan orang yang tepat, dalam hal ini ulama atau ustadz yang pemahamannya itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, agar kita mendapat ilmu agama itu nggak sembarangan. Kita nggak bisa sembarangan ilmu agama, kita nggak bisa juga kita belajar sendiri aja, nggak bisa, karena ketika kita belajar sendiri justru kita akan lebih jauh tersesat. Karena kita nggak bisa menafsirkan segala sesuatu tanpa ilmu, apalagi Al-Quran dan sunnah, hadis itu kita nggak bisa tafsirkan semau kita ataupun sesuai akal pikiran kita. Kemudian mindset ini juga menjadi guidance kita untuk hidup di dunia, ibarat kata sebagai manual book lah. Manual book sebagai contoh, kalau kita mempunyai equipment misalkan genset gitu ya, kita punya manual booknya. Kalau kita melakukan perawatan kemudian perbaikan sesuai dengan manual book, insya Allah performa gensetnya akan terjaga dan juga reliability-nya akan lebih bagus dibanding kita perbaikan sesuai intuisi kita. Kita nggak punya guidance, kita nggak punya arahan apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sesuai dengan manual book kita, Al-Quran dan hadis, insya Allah kehidupan kita akan selalu on track sesuai syariat, dan kita akan sukses di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, pentingnya hal ini adalah mindset ini kita perlukan di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam satuan terkecil kita, yaitu di keluarga. Semakin kita tumbuh dewasa, semakin nanti kita berkeluarga, kita punya istri, kita punya anak, tentunya hal ini akan sangat penting, karena nanti bisa jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersinggungan dengan syariat. Nah, tentunya anak istri kita akan bertanya pada kepala keluarganya, kepada suaminya, kepada ayahnya tentang masalah tersebut. Maka di sini pentingnya kita untuk mempelajari dan menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu agama, agar kita mempunyai pengetahuan terutama untuk hal-hal yang wajib kita ketahui untuk diri kita dan keluarga kita. Selain itu, mungkin last talk tentang spiritual mindset ini adalah ketika kita bisa membiasakan diri kita sedini mungkin dengan spiritual mindset. Jadi untuk para orang tua, khususnya buat saya juga, ketika kita punya anak, kita akan coba membiasakan anak kita itu dengan syariat agama, agar dia terbiasa ketika besar nanti. Misalkan dengan hal-hal sederhana, ketika kita dapat rezeki, misalkan makanan yang enak, kita katakan bahwa alhamdulillah kita dapat makanan yang enak, semua rezeki ini datang dari Allah. Dengan demikian anak kita, keluarga kita akan terbiasa bahwa sebenarnya rezeki itu datangnya dari Allah. Seperti itu contoh sederhananya. Oke, kemudian mindset yang ketiga adalah mindset long life learner. Apa sih sebenarnya long life learner? Mungkin kalian juga sering dengar ya bahasa long life learner ini. Ya seperti kosakatanya tadi, long life learner. Berarti learner itu kan pembelajar. Long life jadi sepanjang hidup. Jadi pembelajar sepanjang hidup. Jadi selama hidup kita ini kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena basically ilmu pengetahuan ini sebelum kita ada, ilmu ini sudah ada. Dan kemudian ketika nantinya kita wafat, ilmu ini akan tetap ada dan tetap berkembang. Artinya kita harus terus belajar ilmu-ilmu yang penting buat diri kita, agar kita bisa menyesuaikan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Kemudian ketika kita terus belajar tadi, kita menjadi long life learner, kita akan selalu menggunakan dan memanfaatkan otak kita. Otomatis sel-sel syaraf di otak kita itu akan selalu terpakai dan koneksinya akan semakin kuat. Dengan demikian sel-sel otak kita akan tetap hidup, sehingga otak kita juga berkembang, brain health kita akan lebih baik dibanding ketika kita tidak menggunakan otak kita tersebut untuk berpikir dan belajar. Kemudian ketika kita belajar juga, kita mempunyai beberapa tingkatan ya.
Pertama ada tingkatan kita menerima informasi, artinya kita belajar atau bisa juga pasif, kita mendengarkan, misalkan kita dapat informasi kemudian kita simpan. Ini level pertama adalah kita mendapat informasi. Kemudian level yang kedua adalah kita menganalisa informasi, dimana kita ketika menerima informasi kita bisa mengecek kebenaran informasi tadi apakah sudah benar, ataukah ketika kita mendengar ini ada informasi yang kita miss atau tidak. Itu level yang kedua. Kemudian level yang ketiga adalah kita mensintesa informasi. Jadi ini level yang paling atas, ya ini selain kita bisa menerima kemudian menganalisa, kita juga bisa mengkombinasikan informasi-informasi dari berbagai sumber agar kita pemahamannya itu pemahaman yang menyeluruh dari sebuah masalah tersebut. Jadi kita bisa memandang dari berbagai sisi suatu masalah. Ibaratnya kita bisa, kalau kita di lapangan gitu ya, kita bisa bird eye view dari atas, kita bisa melihat masalah jauh lebih luas, sehingga kita bisa membuka pikiran kita mencari solusi-solusi alternatif yang lebih baik. Kemudian dengan belajar ini sebenarnya sejalan dengan perintah Nabi bahwa kita harus bersemangat dengan hal-hal yang bermanfaat, karena belajar ini adalah bermanfaat buat kita dan kita juga nggak boleh lemah dalam belajar. Jadi kita harus senantiasa belajar. Kemudian ingat juga pesan Nabi bahwa kita ketika belajar, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, sehingga ketika kita belajar sebisa mungkin kita catat, sehingga nanti ketika kita ingin mereview lagi atau kita lupa, kita tinggal buka catatan, oh ini garis besar poinnya seperti ini, sehingga kita bisa panggil lagi ingatan-ingatan yang lama tersebut. Oke, itu tadi 3 mindset yang menurut saya penting bagi pemuda muslim. Yang pertama adalah berpegang teguh pada kebenaran ilmiah. Kemudian yang kedua adalah mindset spiritual mindset. Yang ketiga adalah long life learner. Gimana menurut kalian? Udah kalian terapin? Jangan lupa kalian untuk follow Instagram saya di @jokoriantoro. Kalian bisa cek di situ, ada posting-posting yang mengenai self development muslim. Kalau kalian rasa itu bermanfaat, kalian bisa save, kalian bisa connect dengan saya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.